Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengamanan kejahatan lintas negara. Untuk melaksanakan peran ini, Polri membutuhkan modal yang kuat, mengingat tantangan menghadapi kejahatan transnasional jauh lebih berat dan permasalahannya lebih kompleks. Tingkat ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional seperti sudah sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kaitan ini, Indonesia sangat berkepentingan untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Secara global, mencuatnya persoalan kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia atau human trafficking, penyelundupan narkoba atau drug trafficking, penyelundupan kayu atau illegal lodging, aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet atau cybercrime, terorisme, pencucian uang atau money laundering, penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional lainnya. Hakikatnya merupakan rentetan dari laju globalisasi. Antisipasi kami terhadap pelaksanaan pencegahan terhadap transnasional crime yang pertama, kita menggelar kekuatan kita, kekuatan armada kapal kita yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya berdasarkan mapping. Jadi saya harus membuat mapping lokasi-lokasi mana yang rawan terhadap terjadinya transnational crime. Nah, transnational crime yang ada di wilayah laut itu apa sih? Contohnya misalnya people smuggling, terus kemudian arm smuggling, terus kemudian smuggling atau penyelundupannya itu sendiri, barang terutama ya. Terus kemudian narkoba, human trafficking, itu yang sekarang lagi marak ya. Maka saya bisa mengatakan setelah saya bisa memapping terutama itu yang rawan transnasional crime adalah di Selat Malaka. Sepanjang Selat Malaka, terus kemudian Laut Cina Selatan, terus kemudian Laut Arafuru, ya, atau laut yang di atas Manado itu, juga wilayah pantai selatan. Untuk Selat Malaka, seluruhnya tadi yang saya sebutkan, baik arms smuggling maupun people smuggling atau trafficking in person gitu ya, atau smugglingnya sendiri, kemudian sea robbery atau piracy, juga masalah narkoba, itu rawan di sana, sangat rawan. Sehingga khusus untuk Selat Malaka saya menempatkan di situ 9 kapal khusus di Selat Malaka. Sedangkan untuk mengantisipasi itu, sebab modusnya sama seperti modus yang terjadi di wilayah daratan. Yang terjadi di wilayah daratan itu yaitu kucing-kucingan, selalu kucing-kucingan dengan kita. Makanya untuk menghemat pelaksanaan tugas kami, karena tugas kami itu mengandalkan peralatan apa, yaitu kapal, dan kapal itu erat kaitannya dengan cuaca, baik arus maupun situasi angin yang terjadi pada saat itu, maka kita selalu mensiasati itu dengan meningkatkan informasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan informasi? Dengan kerjasama kewilayahan terhadap informasi-informasi tentang maraknya transnational crime. Sejauh ini kami tidak merasa mengalami suatu kesulitan, kecuali faktor cuaca yang mengharuskan saya untuk berlindung. Pada saat dia berlindung inilah, dengan cuaca yang jelek itulah, itu justru yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan aksinya. Nah, itu saja, hambatannya cuma itu saja. Tapi untuk masalah kesulitan dan sebagainya tidak ada. Karena di samping kita mempunyai jaringan yang ada di darat, anggota saya sendiri, satuan kewilayahan Polair yang ada di darat, juga kapal selalu connect. Dan kita juga sudah memiliki email, kita memiliki milis, kita memiliki kontak center yang kemarin diluncurkan oleh Bapak Wakapolri, kita selalu aktif di sini.
Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat, dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas atau borderless world yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia. Mencermati perkembangan kejahatan transnasional ini, terjadi perubahan paradigma keamanan dari paradigma yang state-centric menjadi paradigma yang lebih memperhatikan manusia. Dalam pandangan konvensional, konsep keamanan selalu dikaitkan dengan keselamatan dan pertahanan negara. Titik tekan dari pandangan ini terpusat pada bagaimana instrumen pertahanan mampu melindungi wilayah negara dari suatu ancaman dan gangguan. Sejalan dengan praktik hubungan internasional kontemporer yang mengalami perkembangan signifikan dengan berlangsungnya perluasan aktor dan isu, maka perhatian terhadap keamanan manusia atau human security semakin menguat. Konsep human security memahami keamanan dalam keseluruhan dimensinya, baik negara maupun individu warga negara. Penyelundupan BBM
Kita juga yang di wilayah-wilayah sana cukup besar yang kita tangani. Terus kemudian perompakan khususnya, ini kan arms smuggling, kadang-kadang kapal-kapal dari luar itu kita bajak. Saya pernah melakukan penangkapan sebanyak 146 tersangka. 146 tersangka pelaku perompakan, kurang lebih 42 kasus perompakan di Selat Malaka khusus. Nah itu pernah kita tangani juga. Terus kemudian tentang masalah tubrukan kapal di beda selat, beda laut, beda tempat, kita juga menanganinya dengan tuntas. Ada juga narkoba, ini walaupun itu kecil, tetapi untuk ke depan masalah narkoba, arms smuggling, masalah senjata, itu menjadi prioritas kami. Adanya ancaman dan tantangan yang tentu saja tidak mudah dideteksi. Kiranya, kerjasama antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Apalagi disadari bahwa kualitas dan kuantitas kasus kejahatannya beragam. Jadi begini, tadi saya mengatakan bahwa tugas Polair itu adalah melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah perairan. Gitu ya. Di bidang pemeliharaan keamanan nasional wilayah laut, tentunya di situ ada preemptif. Sama dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang ada di darat. Apa wujud dari preemptif yang sudah saya laksanakan? Saya ada program Sambang Nusa. Datanya ada, fotonya kegiatan juga ada, gitu. Ke masyarakat pesisir. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, bahwa nelayan tradisional kita itu kadang-kadang dengan nelayan seluruh Indonesia, di satu kabupaten dengan kabupaten yang lain kadang-kadang suka tidak akur. Gitu ya. Sasarannya ada banyak. Yang pertama, agar supaya antara nelayan yang satu desa dengan nelayan yang di lain desa tidak terjadi bentrok di wilayah tangkapan ikan. Sasaran yang kedua, agar supaya masyarakat pesisir ini, terutama nelayan-nelayan ini, tidak mudah diiming-imingi oleh para smuggler untuk menggunakan dan mengantarkan dia menuju ke negara transit. Nah, banyak. Kemudian juga jangan membuang limbah di wilayah laut. Jangan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Jangan melakukan penangkapan ikan dengan racun misalnya, potasium dan lain sebagainya, dengan bom molotov dan lain sebagainya. Nah, agar supaya nelayan juga mematuhi aturan-aturan tentang keselamatan pelayaran. Contohnya surat izin kapal dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi pelampung dan lain sebagainya apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca dari baik menjadi buruk. Nah itu preemptif. Dan itu sudah kita lakukan. Kemudian preventif apa? Seperti yang saya katakan tadi, jumlah kapal saya seluruh Indonesia saat ini adalah 892, besar dan kecil. Bahkan negara-negara yang lain cukup kagum dengan jumlah armada kita. Memang armada kita kelaskan, ada kelas A itu dibagi lagi 3, A1, A2, A3. Kapal kelas B, ada ukuran-ukurannya, panjangnya, bobotnya, dan sebagainya, sampai kelas C, 1, 2, 3, dan kapal non-standar. Adalah kapal-kapal yang mendukung kapal yang besar untuk masuk ke selat-selat atau sungai-sungai yang dangkal. Pada saat kapal saya mau dari sini, ada tugas untuk melaksanakan patroli di wilayah Laut Natuna. Pada saat dia melintas, kemudian ketemu kapal yang melakukan pelanggaran. Maka kapal tersebut kita cek, kita dekatin, pelanggaran apa yang kita... Ternyata setelah kita cek, ternyata dia melakukan pelanggaran. Katakanlah kapal ikan. Maka kapal tersebut, kita lihat pelanggarannya, kalau memang fatal, akan kita tarik, kita serahkan Angkatan Laut, atau kita serahkan DKP. Dan itu sudah ada. Berita acaranya sudah ada, hasilnya juga sudah ada. Nah, demikian juga dari rekan-rekan
TNI AL, apabila dia di dalam patrolinya menemukan atau menangkap basah terjadinya perompakan atau penyelundupan narkoba atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penangkapan ikannya mungkin dia akan sidik. Tapi bomnya, bom molotovnya yang dipakai oleh nelayan melakukan penangkapan itu akan diserahkan ke kita. Nah, gitu. Dengan KPLP, sah bandar dan sebagainya, masalah administrasi pelayaran sama. Kadang-kadang kita 2 bulan sekali kalau di sini itu saya selalu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Ini internal ya. Ini internal, artinya lingkup Indonesia. Ya, nggak ada tumpang tindih, nggak ada. Jadi saya informasikan sekalian, tidak ada tumpang tindih undang-undang pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah laut. Semuanya sudah berjalan dengan rapi, semuanya sudah berjalan sesuai dengan track dasar hukumnya masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, kita juga ada hubungan luar negeri. Itu tadi internal, ada eksternal. Nah, eksternal itu seperti yang saya tadi katakan dengan Malaysia, pengamanan Selat Malaka, dengan Singapura, pengamanan Selat Phillip, dengan Malaysia, dengan Vietnam, Filipina, kemudian Korea, Jepang, terus kemudian dengan Australia, Kanada, dengan New Zealand. Nah, ini yang sudah dengan USA ya, ada, kita juga ada untuk melakukan kerjasama, terutama dalam hal pengamanan Selat Malaka. Faktor luasnya medan yang dijaga dan banyaknya jalur masuk para penjahat transnasional itu, Ditpol Air memanfaatkan fungsi dan peran SMS Gateway. Dan terbukti dengan jaringan SMS Gateway ini, masyarakat turut berpartisipasi secara aktif. Jadi dari hasil evaluasi saya ternyata kita kurang sosialisasi. Nah, maka saya domplengkan dalam kegiatan Sambang Nusa itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat nelayan di situ. Tetapi tidak semua masyarakat nelayan itu punya handphone, kan begitu. Kalau toh punya handphone, kadang-kadang pulsanya juga suka ngadat. Itulah yang saya temukan saat ini. Selain dia nggak punya pulsa, kadang-kadang sinyal juga jelek karena dia sudah di luar daripada jangkauan repeaternya handphone. Nah, itu kadang-kadang yang suka terlambat itu, tapi memang kurang maksimal. Di samping itu juga kita menginformasikan kepada kapal-kapal dengan IMB, kita juga sudah memberikan informasi. Apabila ada hal-hal yang seperti ini yang erat kaitannya dengan Indonesia, tolong diinformasikan ke email nomor sekian, gitu kan, call centernya ini dan sebagainya, seperti apa yang ada. Informasi yang didapatkan kemudian ditindaklanjuti oleh kapal tersebut. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kecepatan kapal nelayan pemberi informasi ini kadang-kadang mempengaruhi terhadap kapal yang diinformasikan kepada kita. Kenapa? Jarak dia melihat kapal yang melakukan pelanggaran, begitu dia ketemu dengan kapal kita, kapal dia kecepatannya kadang-kadang hanya 10 knot, 5 knot kadang-kadang. Artinya 1 jam hanya dapat menempuh jarak 7 mil misalnya, kalau dia 7 knot, 7 mil. 7 mil itu berarti 7, 3,5, 3, 4, 7, 11, 12 km per jam. Menempuh jarak 7 mil misalnya, kalau dia 7 knot, 7 mil. 7 mil itu berarti 7, 3,5, 3, 4, 7, 11, 12 km per jam. 12 km per jam. Nah, kalau dia memberikan informasi setelah 8 jam, bagaimana saya mau ngejar? Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung. Belum faktor arus dan cuaca. Sebab di sini kan ada pasang tinggi yang sangat mempengaruhi derasnya arus, dan ini juga mempengaruhi laju kecepatan, juga mempengaruhi terhadap pengeluaran dan borosnya BBM yang harus kita keluarkan, padahal kita sudah meminit BBM sekian harus nyampe sekian supaya efektif, yang saya katakan tadi.
itu masalahnya. Berperan aktifnya masyarakat dalam ikut serta memanfaatkan SMS Gateway berarti juga telah membantu menyelamatkan negara dan manusia yang menjadi target dari penjahat transnasional. Insya Allah saya siap membantu tugas-tugas polisi demi kebaikan kita bersama. Kalau ada yang mencurigakan, saya akan lapor ke polisi. Membantu tugas Polair dengan melaporkan potensi ancaman kejahatan transnasional merupakan bukti nasionalisme masyarakat bangsa Indonesia sangat tinggi. Dan Polri mengemban tugas berat dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia.